Pengamat tata kota Yayat mengungkapkan, kalau kemarin kita tahu hujan ekstrim cukup besar, cukup hebat, cukup lebat, sementara di drainasenya masih lama atau dimensinya kecil, tidak terawat, penyempitan dan banyak pembangunan perumahan baru itu tidak memperhatikan aspek drainasenya. Ia mencontohkan di Jakarta dimensi gorong-gorong sudah diperbesar hingga 2 meter untuk mengurangi risiko banjir. Sementara itu, di Bali drainase inti kota belum banyak yang berubah. Akibatnya ketika air hujan meluap, jalan raya berubah menjadi aliran sungai dadakan. Yayat menekankan perlunya evaluasi besar-besaran terhadap tata ruang di Bali. Menurutnya pemerintah harus mengkaji ulang keseimbangan antara tata ruang kota dan tata ruang air. Jika ruang-ruang air itu terus dihilangkan, banjir besar akan sering terjadi. Ruang air itu artinya misalnya ada kolam, retensi yang hilang, ada waduk atau situ yang hilang, ada resapan yang hilang katanya. Di sisi lain, aturan adat di Bali yang tidak memperbolehkan pembangunan gedung tinggi juga menjadi tantangan tersendiri. Kondisi tersebut membuat hampir seluruh pembangunan dilakukan dalam membentuk landed house atau rumah tapak. Akibatnya, lahan kosong semakin menyempit dan daya tampung ruang untuk air berkurang. Apalagi Bali itu nggak bisa membangun bangunan tinggi karena adat tidak mengizinkan. Jadi efisiensi penggunaan lahan jadi landed semua. Kalau landed kan artinya kapasitas daya tampung ruangnya akan terus berkurang karena terpakai untuk itu, ujar Yayat. Meski perbaikan tata ruang memerlukan waktu panjang, Yayat menekankan pentingnya langkah cepat untuk mengurangi dampak banjir. Menurutnya pemerintah harus segera memperbaiki pemukiman dan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Solusi jangka pendek pertama segera bantu untuk direhabilitasi, diperbaiki pemukiman yang rusak dan hancur. Recovery kedua, perbaiki infrastruktur yang rusak, khususnya pada infrastruktur yang terkait dengan transportasi dan mobilitas, kata Yayat. Selain itu, ia menilai perlu ada keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam memperbaiki lingkungan. Semangat gotong royong penting untuk membersihkan sampah, memperbaiki gorong-gorong yang mampet, hingga membangun ulang fasilitas yang rusak. Menurut saya ada kegotong royongan lah bagi pelaku-pelaku usaha, bagi siapapun yang kira-kira punya dana, punya apa untuk sharing membangun infrastruktur, memperbaiki yang rusak, ujarnya. Yayat menegaskan mencari siapa yang salah bukan prioritas saat ini. Yang lebih penting adalah membenahi tata kota sekaligus memperkuat infrastruktur agar Bali lebih siap menghadapi curah hujan ekstrim selanjutnya di saat situasi tidak menentu.